Halo sobat belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki, RIFQI yang akan menemani sobat belajar pada episode kali ini. Kita di sini akan belajar bersama mengenai teorema usaha energi. Ya, ini ada salah satu bab dari usaha energi ya. Tapi kita akan fokus ke teorema usaha energi. Itu apa? Nah, itu akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke pelajarannya, aku pengen tanya dulu ke sobat belajar. Sobat belajar pernah nggak sih mengalami fenomena di mana kalau sobat belajar suatu hari lagi berangkat ke sekolah, tahu-tahu tanggal merah, jadi pulang lagi. Rasanya aduh, sia-sia gitu ya, kita udah berangkat ke sekolah, udah siap-siap, tapi ujungnya ya tanggal merah, ya kita pulang lagi. Atau sobat belajar pernah nggak sih ngalamin, lagi ngerjain PR gitu ya, ada PR tuh sobat belajar lupa, baru inget H-1 malamnya lagi. Terus sobat belajar begadang, ngerjainnya sambil begadang, terus tahu-tahu paginya nggak dikumpulin PR-nya. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Jadi kayak, aduh sia-sia nih udah ngerjain susah-susah sampai begadang, tau-taunya nggak dikumpulin PR-nya. Nah, itu terkesan sia-sia gitu ya, apa yang kita lakukan itu terdengar terkesan sia-sia. Nah, pada ilmu fisika ada juga loh fenomena yang bisa digambarkan di ilmu fisika di fenomena-fenomena tersebut, yang kita sebut dengan tidak ada usaha. Oke, tidak ada usaha itu terkesan negatif ya, cuman secara fisika kita akan lihat, tidak semua yang menghasilkan energi itu memiliki usaha. Maksudnya gimana? Oke, aku jelasin dulu usaha itu apa sebenarnya. Jadi usaha itu ya, secara definisi ya adalah usaha yang energi yang diperlukan oleh orang ini untuk memindahkan benda dari satu titik ke titik yang lain. Maka dia akan menghasilkan usaha. Nah, beda ceritanya ketika orang ini mendorong balok yang berada di tembok gitu, di ujung tembok ya. Mau sekuat apapun, mau selama apapun orang ini mendorong balok ini, kalau dia baloknya ada di tembok, nggak berpindah, maka secara fisika ia dikatakan tidak melakukan usaha karena tidak ada perpindahan di situ. Ya, jadi usaha itu ada 3 macam. Ada usaha yang positif, ya di mana ketika memindahkan dari titik ke arah perpindahan yang searah, itu kita sebut dengan usaha positif. Ada juga usaha negatif di mana contohnya untuk kasus pengereman pada mobil ya, mobil kan lagi kencang kita perlu ngerem, maka rem itu akan melawan arah dari perpindahan gitu, kita sebut dengan usaha negatif. Dan juga ada usaha nol atau tidak ada usaha, yang seperti orang ini gitu contohnya ya. Oke, jadi kalau kita melihat tidak ada usaha itu terkesan negatif, tidak selamanya seperti itu ya, tidak terkesan buruk gitu ya. Ada beberapa usaha yang dikatakan tidak ada usaha secara fisika, tetapi dia bisa ada manfaatnya. Contohnya, nah ini, orang berlari nih, treadmill. Dia orang lari, dia tidak mengalami perpindahan. Jadi secara fisika ia dikatakan tidak melakukan usaha, tetapi dia mengeluarkan energi untuk berlari di atas treadmill. Secara fisika dia dikatakan tidak memiliki usaha, tidak menghasilkan usaha. Tetapi secara ilmu biologis ya dia bisa menambahkan kebugaran jasmaninya, kemudian, otot-otot kakinya juga terbentuk, melatih, pacu otot jantung, makin sehat dia secara biologis ya. Jadi, tidak selamanya yang menghasilkan energi itu memiliki usaha, tetapi tidak selamanya tidak memiliki usaha itu terkesan negatif di pandangan kita. Nah, oke jadi tadi kita ngomongin energi, usaha energi, emang ada hubungannya nggak sih? Oke jadi pada episode kali ini kita akan dalami nih hubungan dari usaha dan juga energi. Nah seperti apa hubungannya? Nah sobat belajar jangan kemana-mana, tetap aja di sini siapkan alat tulis sobat belajar. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, halo sobat belajar. Yuk sekarang kita masuk ke materinya. Kita di sini masuk di bab ya. Ini masih di bab usaha energi. Kalau sobat belajar perlu mencari di buku bab usaha energi. Nah, di bab usaha energi aku bagi menjadi 4 pokok bahasan. Ada usaha, usaha itu apa? Ya, itu usaha adalah perpindahan energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda ke benda yang lain. Gaya yang bekerja dari sini aku dorong ini aku dorong balok ke sini. Jadi ada perpindahan, itu kita kenal dengan usaha. Kemudian ada energi. Di energi kita kenal dengan energi kinetik dan juga energi
potensial, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak memiliki kecepatan. Kalau energi potensial, dia adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda ketika dia berada di kedudukan tertentu atau ketinggian tertentu. Dari sini ke tanah, maka dia punya energi potensial. Buktinya apa? Ketika dia jatuh, dia akan menghantam, misalkan lantainya jadi retak. Ya, berarti kan ada energi yang tersalurkan dari pulpen ini ke lantai. Jadi dia punya energi potensial. Nah, yang kita pelajari pada episode kali ini, kita akan fokus ke sini, poinnya nomor 3. Teorema usaha energi. Ini kita akan lihat hubungan antara usaha sama energi. Hubungan antara usaha yang perpindahan tadi dengan energi kinetik dan juga energi potensial. Kita mulai dengan yang pertama dulu, hubungan dengan energi kinetiknya ya. Hubungan energi kinetik dengan usaha. Seperti apa hubungannya? Kita tahu bahwa usaha, jadi adalah gaya yang bekerja pada balok, dikalikan dengan perpindahannya berapa. Kita dapat satuannya joule. Nah, tetapi apa sih hubungan dengan energi kinetik? Kita tahu ya, aku pindah ke sini. Energi kinetik. Aku tulis dulu, W sama dengan F kali S. Kalau kita turunkan dari sini, kita kan tahu ya, kita bongkar dulu S-nya. Kita lihat, kalau aku bongkar S-nya, kita bisa dapat dari sini persamaan GLBB, di mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S. Maka 2AS sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Maka S sama dengan S aku masukin ke sini. Aku pakai warna hijau. Di W-nya, kemudian kita tahu F itu di hukum Newton M kali A ya. Massa dikali A dikali S-nya aku bongkar masukin ke sini, berarti VT kuadrat di atas sama di bawah sama-sama punya A, hanya aku coret. Nah, kita dapat energi kinetik. Ada setengahnya di sini. Setengah M VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nah, di sini. Kalau V0-nya 0, kita dapat VT kuadrat aja. Itu berarti tengah kali M kali V kuadrat aja. Itu berarti kan energi kinetik biasa ya. Tapi ini ada VT sama V0. Oke. Misalkan T-nya aku ganti dengan 2, itu kedudukan akhir. 0 itu aku ganti dengan 1, ini kedudukan awal. Kita dapat setengah M V2 kuadrat. Kita dapat ini aku pecahin lagi, setengah M V2 kuadrat dikurang setengah M V1 kuadrat. Ini adalah energi kinetik yang pertama, energi kinetik yang kedua dikurang energi kinetik yang pertama. Maka hubungan antara energi dan juga usaha adalah selisih dari energi kinetik delta EK. Nah, jadi ini adalah hubungannya antara energi dengan energi kinetik. Hubungan energi kinetik dengan usaha. W sama dengan delta EK. EK2 kurang EK1. EK akhir kurang EK awal. Mau awal dulu dikurang akhir nggak apa-apa, sama aja. Oke, jadi hubungannya seperti ini ya. Sekarang kita balik lagi. Kita kembali ke sini. Oke. Sekarang kita lihat. Sekarang itu hubungan kita yang pertama antara usaha dengan energi kinetik. W sama dengan delta EK. Ini penurunannya ya. Oke, kita sudah tahu hubungan yang pertama. Sekarang itu energi kinetik. Sekarang bagaimana untuk hubungan energi potensial dengan usaha? Yang kita usaha tadi kan ini ya. Hubungan ini sama setengah M V kuadrat. Ini energi kinetik. Kita sudah tahu hubungannya. Sekarang yang potensial seperti apa? Pindah ke sini. Oke. Jadi hubungan energi potensial dengan usaha. Kita tahu bahwa energi potensial adalah massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian dari benda itu ya. Kedudukannya, ketinggiannya berapa. Hubungannya dengan usaha sama dengan F kali S. Hubungannya apa? Oke.
Karena kita lihat di sini WF kali S-nya ada dua kedudukan. Kedudukan pertama yang lebih tinggi, kedudukan kedua yang lebih rendah, nggak apa-apa. Mau yang kedua yang lebih tinggi, yang pertama yang lebih rendah, nggak apa-apa, sama aja. Oke, sekarang kita lihat. Pada benda ini gaya bekerja, F yang bekerja hanya M kali G. Gaya berat aja. Berarti F-nya aku pecah menjadi M kali G. Sekarang untuk S jaraknya. Jaraknya dari titik yang pertama ke titik kedua. H1 ke H2. Berarti dikurang ya. H1 dikurang H2. Oke. Ini udah kelihatan nih polanya. Kalau ini MG-nya aku masukin ke kurung ini, jadi M G H1 dikurang M G H2. Ini berarti adalah energi potensial yang pertama dikurang energi potensial yang kedua. Maka W-nya adalah delta EP, delta energi potensial. Jadi hubungannya sederhana ya. Nah, hubungannya sederhana ini dan juga ada poin plus untuk sobat belajar, asal-usulnya dari mana kita sudah turunkan bersama. Itu adalah hubungan energi potensial dengan usaha. Bisa diikuti ya sampai sini ya. Tadi hubungan energi kinetik dengan usaha, W sama dengan delta EK untuk yang energi potensial, dengan usaha, W sama dengan delta EP. Sesederhana itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Di sini tadi kita lihat hubungannya W sama dengan delta EP, ini tulis yang lebih rapinya. Oke, sekarang kita belajar dari contoh soal. Di sini aku punya apa aja gitu di soal nomor 1. Oke, jadi kita mulai dari soal nomor 1. Kita mulai dengan yang hal yang sederhana dulu. Kita punya sebuah pesawat yang mempunyai massa 10 kali 5. 10 kali 5 lagi. 10 pangkat 5 kg. Mesinnya mampu menghasilkan gaya 2 kali 10 pangkat 5 Newton. Oke. Nah, pesawat tersebut bergerak dari keadaan yang diam ke untuk lepas landas. Jadi dia pertama diam dan dia ingin lepas landas, dan kecepatan yang diperlukan untuk lepas landas adalah 100 meter per second. Kurang dari itu dia nggak bisa terbang. Oke, jadi kecepatan akhirnya diminta adalah 100 meter per second. Nah, panjang lintasan minimum yang diperlukan untuk pesawat itu lepas landas adalah berapa? Oke, jadi ya kalau kita ke bandara tentu ya ada jarak, ada landasannya ya. Jadi dia punya landasan untuk ancang-ancang pesawat dari diam menjadi 100 meter per second. Panjangnya berapa? Itu yang ditanya di soal nomor 1 ini. Caranya gimana? Oke, berarti kita akan menggunakan hubungan antara energi kinetik dengan usaha. Karena kita bermain-main dengan kecepatan di sini, bukan ketinggian. Oke. 10 pangkat 5, 2 kali 10 pangkat 5. Oke. Oke, aku pindah ke sini. Ting, ting, aku hapus ini. Oke. Jadi ada pesawat landasan gitu ya. Oke, misalkan pesawatnya, ada pesawat lah ya. Gitulah ya. Jelek sekali. Udah nggak usah digambar deh. Oke, misalkan pesawatnya kotak gitu ya. Nah, V yang pertama dia 0 ya, 0 meter per second. Kemudian saat lepas landas dia ingin kecepatannya menjadi 100 meter per second. Oke. Mesin jetnya ini, mesin pesawatnya ini dia bisa menghasilkan gaya F sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Newton. Massa pesawatnya tadi berapa? Oh ya, 10 pangkat 5 kg. Oke. Ditanya landasannya dari ujung sampai ujung. Landasan yang diperlukan supaya pesawat ini bisa terbang, bisa sampai 100 meter per second itu berapa? Jadi kita menggunakan hubungan W sama dengan delta EK. Oke. W kita pecah, kita tahu W itu adalah F kali S. S itu adalah jarak perpindahannya, sama dengan setengah M
V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Akhir kurang awal. Oke. F-nya kita tadi udah dapet ya. 2 dikali 10 pangkat 5 dikali S sama dengan setengah. Masanya tadi 10 pangkat 5 ya. Dikali 10 pangkat 5. V2 kuadratnya, kecepatan untuk lepas landas adalah 100 meter per second. Berarti V2-nya 100 di sini. Kuadrat dikurang V1 kuadrat. Jadi pesawat ini dimulai dari keadaan diam. Jadi kecepatan mula-mulanya 0. Aku tulis 0 kuadrat. Oke. Sekarang kita lihat di kiri dan di kanan. Di kiri ada 10 pangkat 5, di kanan juga ada 10 pangkat 5, maka saling coret ya, saling menghilangkan. Selesai. Belum selesai ya. S, aku jadikan S sama dengan sendiri. Berarti 2-nya yang di kiri aku pindahkan ke kanan. Jadi 1/2 dikali 1/2 ya. 2 dipindahin ke kanan jadi 1/4 ya, jadi 1/2. Oke. Dikali 100 kuadrat, berarti 100 kuadrat berapa? 10 pangkat 4. 1, 2, 3, 4, 10.000. Berarti landasannya 1/2 kali 1/2, 1/4, 1/4 dikali 10.000. 10.000 bagi 4 berapa? 2.500. Berarti jarak landasannya yang diperlukan adalah 2.500 meter. Atau berapa ini? 2,5 kilometer lah ya. Nah, ini dia. Jadi landasan yang diperlukan sejauh 2,5 kilometer. Untuk pesawat bisa lepas landas hingga kecepatan 100 meter per second. Nah, itu soal nomor 1. Oke? Jadi itu hubungan untuk usaha dengan energi kinetik di soal nomor 1. Sekarang kita kembali ke soal. Kita sudah dapat jawabannya ya, 2.500, 2,5 km. Jawaban kita yang nomor 1 kita sudah dapat. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 2. Kita punya apa di soal nomor 2? Oke. Jadi di sini jika jari-jari bumi adalah R, maka tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda dari permukaan bumi ke suatu yang tingginya 20% jari-jari bumi. Berapa usahanya? Oke. Ya, aku bikin sketsaan lah ya. Nah, anggaplah ini pusatnya di sini, terus ke sini ini adalah R. Kalau 20% jari-jari bumi, maksudnya tingginya 20% jari-jari bumi. Oke, misalkan ini R, berarti tingginya ada lagi di sini. Ya, anggaplah di sini 20% ya. 20% itu berarti 0,2 ya. 0,2 R dari permukaan loh, bukan dari pusat ya, dari permukaan. Berapa usahanya yang diperlukan untuk menaikkan benda dari sini ke sini? Berapa usahanya? Itu yang ditanya. Oke, jadi kita menjawabnya, bagaimana kita menjawabnya? Kita menggunakan persamaan warna hijau. W sama dengan delta W sama dengan delta EP. Oke. Berapa usaha? Berarti kita cari W-nya aja. W-nya nggak usah kita pecah menjadi F kali S. Berarti kita W aja. W sama dengan, pindah ke atas ya. W sama dengan berarti delta EP. Berarti M kali G kali H, apa ya? H1 dikurang M kali G kali H2 gitu ya. Dikurang kan ya. Energi potensial yang pertama dikurang energi potensial yang kedua. Oke, misalkan yang di atas ini aku sebut yang pertama, ini kondisi yang pertama. Yang ke bawah, yang kedua ini yang di permukaan itu kondisi kedua. Oke, jadi untuk yang pertama, kita di sini nggak dikasih tahu nilai apapun, jadi kita jawabnya dengan konstantanya aja. Jadi M ya udah M aja, kalau G ya udah G aja. Karena kita lihat di sini, berarti M kali G kurung H1 dikurang H2. Sekarang kita lihat M kali G, H1-nya untuk ketinggian yang pertama adalah 0,2 tambah 1R. Jadi 1R tambah 0,2R berarti jadi 1,2 R dikurang H2 yaitu dari permukaannya, dari permukaan. Dari permukaan berarti R aja ya. Oke. 1,2 R dikurang R. Ini 0,2 ya. Ya gitulah ya. Berarti oke. Berarti kita dapat 0,2 R
kali mg. Berapapun jari-jari dari buminya ya, R ini ya. Oke, 0,2 R kali mg. Ini jawaban akhir kita di soal nomor 2. Dah, sampai sini aja. Jika jari-jari bumi R, maka usaha yang diperlukan untuk menaikkan 20% dari jari-jari bumi adalah sebesar 0,2 R kali mg. Ya, itu jawaban akhir di soal nomor 2. Simpel kan ya? Bisa diikuti kan ya soal belajar ya? Tuh, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Aku masih ada soal lagi, soal nomor 3. Nah, di sini ada yang suka main bola di sini. Nah, ada sebuah bola yang masanya 0,5 kg bergerak dengan laju 2 meter per second. Jadi ada bola lagi menggelinding 2 meter per second. Kemudian pemain sepak bola menendang searah gerakan bola. Lagi melinding ke depan, tiba-tiba ada pemain nendang gitu ya. Oke. Searah dengan gerakan bola dengan gaya 50 Newton. Menempuh jarak berapakah sentuhan kaki dengan bola agar kelajuannya menjadi 4 meter per second. Jadi kan orang pemain sepak bola untuk nendang kan ya, nendang berarti kan ada sesaat dia nempel terus sama bolanya ya, sampai dia melepas kan. Nah itu berapa jarakkah sentuhan kaki biar bolanya naik kecepatannya dari 2 menjadi 4 gitu ya. Oke, jadi gimana idenya kita mencarinya. Nggak usah aku gambar, jadi ada bayangin aja mau nendang bola harus begini berapa lama gitu ya, kakinya harus nentuh berapa jauh. Jadi W sama dengan, kita tahu W itu adalah usaha, jadi usaha pemain sepak bolanya. Sama dengan delta EK. Karena kita bermain dengan kecepatan, maka aku akan gunakan energi kinetik di sini. Oke, W sama dengan delta EK. W itu sendiri aku pecah menjadi F kali S sama dengan EK 2 dikurang EK 1. Oke. Aku pindah ke kiri sekarang. Pemain sepak bola ini menendang bola dengan gaya 50 Newton. Jadi F-nya 50 ya. Berarti aku tulis 50 Newton dikali dengan jaraknya, jarak sentuhannya ya. S berarti ya, aku tulis S aja di sini. Ini bukan 5 ya, ini S. Aduh. Nah, ini S. Nah, kemudian dikali EK2 dikurang EK1 berarti setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Oke. Bayang ya. 50 S. Berarti sama dengan setengah M setengah kali M, masanya tadi massa bolanya mana? Itu 0,5 kg. Berarti dikali 0,5. Kemudian V2 kuadrat, 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Itu aja ya. S sama dengan, berarti setengah kali 0,5, berarti seperempat ya. Seperempat dikali 1/50. Ingat 50 ya aku pindahin ke kanan udah. 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 4 kuadrat 16 dikurang 4 berarti 12. Oke. S sama dengan 12 bagi 4, 3. 3/50. 3 dibagi 50. Itu berarti 0,06 meter atau 6 cm. Jadi dia hanya perlu nyentuh bolanya sejauh 6 cm aja. Biar kelajuannya menjadi 4 meter per second. Itu yang maksudnya di soal nomor 3 ya. Menarik kan ya? Untuk kita bahas ya, soalnya unik. Itu untuk soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yuk, ke soal nomor 4. Masih ada waktu. Di soal nomor 4 ini, ada sebuah benda bermassa 2 kg bergerak pada suatu permukaan yang licin dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, beberapa saat kemudian benda itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Yang ditanyakan adalah, usaha yang dikerjakan pada benda itu selama selang waktu tersebut adalah berapa? Itu yang ditanya. Oke. Jadi kita ingin mencari usaha yang dikerjakan untuk mengubah kecepatan dari 2 ke 5. Jadi W sama dengan delta EK. Berarti usaha. Udah berarti W-nya aja ya. W-nya nggak usah kita pecah. Berarti W sama dengan setengah M
P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Jadi usahanya berapa? Masanya 2 kg. Jadi aku tulis setengah dikali 2. P2 kuadrat berarti 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Setengah kali 2, habis. 5 kuadrat 25, berarti 25 dikurang 4. Berarti usaha yang dikerjakan pada selang waktu tersebut adalah 21 joule. Satuan usaha joule ya. Nah, wah ini singkat sekali nih soal nomor 4 nih. Oke. Jadi itu ya, untuk usaha yang dikerjakan pada selang waktu itu adalah 21 joule. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya di soal nomor 5. Mumpung masih ada waktu lagi, kita bahas di soal nomor 5. Ini yang ditanya adalah sebuah benda bermasa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Gravitasi di daerah tersebut 10 meter per second kuadrat. Usaha yang dilakukan gaya berat sampai saat benda itu 2 meter dari atas tanah itu berapa? Jadi dari 10 sampai 2 meter, belum sampai tanah ya, itu berapa usahanya? Oke, berarti kita menggunakan energi potensial ya. W sama dengan delta EP. Yang ditanya adalah usaha, ya udah berarti usahanya aja ya. Berarti W sama dengan usahanya kita mau hitung coba dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah aja dulu ya. Berarti M kali G dikali H2 dikurang H1 gitu ya. Anggaplah yang lebih tinggi itu enggak. Anggaplah yang lebih tinggi itu 1, yang lebih rendah itu 2. Jadi kita dari tinggi ke rendah. Oke. Kita tadi masanya 1 kg, berarti aku tulis 1 di sini dikalikan gravitasinya 10 di sini, berarti aku tulis 10 M kali G, 1 kali 10. Dikali hanya dari ketinggian 10 ke ketinggian 2. Jadi sekarang 10 dikali 8. Betul nggak? Ketinggian dari 10 meter ke 2 meter ya. Oke, berarti ya udah 10 kurang 2. Kayak gitu ada ya. Sama dengan 80 joule. Jadi usaha yang dilakukan benda ini untuk dari 10 meter ke 2 meter adalah 80 joule ya. Menggunakan W sama dengan delta EP. Selisih energi potensial. Nah, itu dia sobat belajar, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga bermanfaat untuk kamu yang sedang menimba ilmu materi teorema usaha energi, hubungan antara usaha dan energi. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku, Rifki. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!